Tulang gua terbuat dari besi kali ya berdiri seharian. Lihat aja si Dot, kerjaannya cuma nongkrong di depan monitor komputer, bengong dikit aja udah kelihatan jenius. Apalagi si Robby, kerjanya tiap hari keliling nyetir mobil mewah, berasa lagi liburan. Assalamualaikum, ucap Aldo sambil menggerutu saat tiba di tempat kerja. Waalaikumsalam, akhirnya lu muncul juga di sini, balas Dot santai. Iya nih, Bang, semua berkat Bang Robby, kata Aldo. Tiba-tiba Robby menyela. Enak aja lu bilang berkat gua. Coba ingat, siapa yang punya ide nebar ulat bulu di halaman? Hah, serius lu Bang yang nebar ulat bulu kemarin? Aldo tampak terkejut. Tentu saja. Makanya si Dot bilang, lu harus berterima kasih sama ulat bulu itu. Jadi ya sama aja lu harus berterima kasih ke gua, jawab Robby penuh kebanggaan. Aldo tersenyum kecut. Oh gitu ceritanya. Ya udah, makasih banyak ya Bang. Robby menyeringai. Sama-sama. Tapi ingat, nanti pas gajian jangan lupa jatah gua ya. Aldo menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Waduh, gajiannya aja belum kelihatan bentuknya Bang. Dikit aja ya. Robby menepuk bahu Aldo. Pelit amat lu jadi orang. Nanti deh kita bicarakan lagi. Dot menyela percakapan mereka. Udah. Gua mau telepon Pak Rungkat dulu. Buat ngabarin lu udah datang. Tak lama kemudian, Pak Rungkat keluar menemui mereka. Nah, itu si Aldo Pak. Gimana selanjutnya? Tanya Dot. Langsung bawa aja ke taman belakang. Suruh dia babat semua rumput liar dan bersihkan semak-semak. Pokoknya semua yang kelihatan berantakan buang aja. Perintah Pak Rungkat tegas. Aldo dengan nada iseng menyeletuk. Wah, berarti Bapak juga ikutan dibuang dong. Wajah Pak Rungkat seketika memerah. Dasar anak bau kencur, berani-beraninya lu bercanda begitu? Aldo langsung salah tingkah. Ampun Kapten, cuma bercanda kok. Pak Rungkat berlalu dengan kesal. Terserah lu aja, gua mau mandi. Dot menepuk bahu Aldo. Ayo, ikut gua ke belakang sekarang. Aldo menurut sambil bergumam. Sesampainya di taman belakang, Aldo terbelalak melihat kondisi yang sangat berantakan. Buset Bang, ini sih udah kayak hutan rimba. Gua kira cuma ekonomi keluarga gua aja yang acak-acakan. Dot tertawa mendengarnya. Malah curhat lu. Santai aja, anggap ini lagi syuting film survival. Aldo menyahut. Tenang aja Bang, mental gua udah terlatih. Muka istri gua kalau lagi marah jauh lebih menyeramkan dari taman ini. Percakapan mereka terhenti ketika seorang pria paruh baya muncul di depan gerbang. Permisi Mas, sapa pria itu ragu-ragu. Aldo langsung waspada. Ada perlu apa ya Pak? Pria itu memperkenalkan diri. Saya Karto, mantan penjaga rumah ini. Boleh saya masuk sebentar? Ada obeng dan kunci-kunci saya yang tertinggal di belakang. Aldo menatap Karto dengan curiga. Maaf Pak Karto, SOP di sini melarang orang asing masuk sembarangan. Saya harus lapor ke bos dulu. Karto mencoba memaksa, alah gak usah repot-repot Mas. Saya ini udah langganan keluar masuk sini, bos sampean pasti ngerti. Aldo tetap bersikukuh, aturan tetap aturan, tunggu sebentar. Ia lalu menelepon Pak Rungkat. Halo Pak, ada pria bernama Karto di depan. Katanya kenal sama Bapak dan mau ambil barang. Suara Pak Rungkat di seberang sana terdengar meninggi. Apa? Si Karto? Suruh dia diam di situ, biar gua yang samperin. Dengan langkah tergesa-gesa dan wajah penuh amarah, Pak Rungkat mendatangi gerbang depan. Hei, mau ngapain lagi lu kesini? Kan gue udah peringatin, jangan pernah injak kaki lu di rumah ini lagi. Bentak Pak Rungkat. Karto mencoba membela diri. Maaf Pak Rungkat, niat saya cuman mau ngambil beberapa paku buat nambal atap rumah saya yang bocor. Kemarahan Pak Rungkat semakin memuncak. Alasan lu berubah-ubah terus. Ke si Aldo lu bilang mau ambil kunci-kunci, sekarang malah bilang paku. Udah, mending lu pergi dari sini sebelum gue panggil satpam kompleks. Karto memelas, tolonglah Pak, kasihan keluarga saya. Namun Pak Rungkat tidak goyah sedikit pun. Pergi sekarang atau gue seret lu keluar. Akhirnya Karto menyerah dan berjalan gontai meninggalkan rumah tersebut. Pak Karto itu sebenarnya siapa sih Pak? Tanya Aldo yang dari tadi penasaran. Pak Rungkat menghela napas panjang, dia itu mantan penjaga rumah ini. Tapi kerjanya berantakan dan suka bawa barang-barang dari gudang dengan berbagai macam alasan yang gak masuk akal, bikin pusing kepala aja. Pokoknya mulai sekarang kalau dia muncul lagi, jangan pernah bukain pintu. Aldo mengangguk paham. Siap, laksanakan Pak. Pak Rungkat kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Hari semakin siang, Aldo tampak kelelahan dan duduk bersandar. Gila, ini matahari kerjanya lembur ya. Panas banget. Kopi 3 gelas aja rasanya masih kurang, keluh Aldo sambil mengipasi dirinya sendiri. Dot yang melihatnya hanya tersenyum simpul. Sementara itu Robby baru saja tiba setelah menjemput seseorang. Siang, Tuan Rungkat, sapanya.
Gimana, Bi? Udah lu jemput si Titin? Tanya Pak Rungkat. Udah, Tuan. Siap masak buat hari ini, jawab Robi. Pak Rungkat kemudian beralih ke Dot. Laporan keuangan bulan ini gimana kabarnya, Dot? Dot berdehem, lalu mulai berbicara dengan gaya seorang profesor. Berdasarkan evaluasi fluktuasi indeks pengeluaran dan akumulasi aset komprehensif, Pak Rungkat memotong dengan kesal. Stop. Bisa nggak ngomong pakai bahasa manusia biasa? Bikin tambah pusing aja loh. Dot cengengesan, intinya keuangan kita lagi kurang stabil, Pak. Pak Rungkat menghela napas, nah gitu kan lebih gampang dimengerti. Tiba-tiba, seorang anak kecil bernama Wildan muncul di gerbang. Bang, aku mau masuk ketemu yang punya rumah, katanya pada Aldo. Aldo mengernyitkan dahi, mau ngapain dek? Ada janji emang? Wildan menjawab mantap. Iya bang, kemarin dia janji mau ngajak main PS. Aldo terkejut dan langsung menghubungi Pak Rungkat. Pak, ini ada bocah namanya Wildan nyariin. Pak Rungkat tersenyum. Oh, suruh masuk aja, gue emang ada janji sama dia. Wildan pun masuk dengan wajah berseri-seri. Wah, rumah ini masih sama kayak dulu ya, gumam Wildan saat melihat-lihat sekeliling ruang tamu. Aldo yang mengikutinya bertanya penasaran, loh, kamu emang pernah kesini sebelumnya? Wildan menatap Aldo dengan tatapan sedih. Iya bang, dulu ibu aku kerja jadi pembantu di sini pas zamannya Pak Anton. Aldo terkejut, terus kenapa ibu kamu nggak kerja di sini lagi? Wildan menunduk, suaranya bergetar. Ibu aku difitnah sama Pak Karto. Dia nuduh ibu aku nyuri uang, padahal aku lihat sendiri Pak Karto yang masukin uang itu ke kamar ibu. Tapi Pak Anton nggak percaya dan tetap mecat ibu aku. Sekarang ibu cuma kerja serabutan. Mendengar cerita itu, Aldo merasa iba sekaligus geram. Wah, ternyata kelakuan si Karto udah busuk dari dulu ya. Kamu yang sabar ya, Dan.